Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ganjar Widodo, SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Gambir. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gambir yang berbahagia. Pada kesempatan siang ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara pemaparan budaya positif oleh Bapak Juli Agung Wibowo sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten, yang merupakan salah satu tugas bagi beliau, Pak Juli Agung Wibowo SPD, untuk melengkapi persyaratan menjadi guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten. Di sini kami akan membacakan susunan acara dalam acara di siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan kepala sekolah, kemudian yang ketiga pemantapan pemaparan budaya positif oleh beliau Bapak Juli Agung Wibowo sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten. Kemudian acara yang keempat adalah lain-lain. Kemudian acara terakhir kelima adalah bentuk. Ya, sebelum kita mulai, mari kita buka acara ini bersama-sama dengan membacakan basmalah bersama-sama. Semoga di kesempatan siang ini kita diberikan kelancaran, kebarokahan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara, marilah kita menyanyi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangunlah berdekat untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarri a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada yang saya hormati Bapak Juli Agung Wibowo selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Bapak dari Guru SDN Gambir yang hari ini telah meluangkan waktu untuk menghadiri dan undangan dari Bapak Juli Agung Wibowo Satuan Pendidikan yang kaitannya pada hari ini nanti akan menyampaikan budaya positif yang akan kita bangun
di SD Negeri 2B. Pertama dan yang utama, marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini dalam keadaan cuaca yang terik panas luar biasa, kita masih dapat berkumpul di ruang kantor guru yang dalam keadaan sehat walafiat, dan kita masih dapat melaksanakan tugas pokok kita, mendidik, membimbing anak-anak kita menjadi anak yang berkarakter di masa depan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini aku Bapak Yulia Bawah Sarjana Pendidikan akan menyampaikan apa yang menjadi tugas di dalam program guru penggerak, yaitu membangun suatu budaya positif. Memang diperlukan sekali budaya positif di SD Negeri 2 ini, kaitannya dengan nanti ke depan bagaimana kita bisa membangun suatu kondisi, suatu kenyamanan dalam belajar anak-anak, terutama anak di dalam kelas. Nah, budaya positif nanti akan menjadi suatu budaya, jadi tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar hanya untuk memenuhi tugas saja, tapi harapan saya nanti ke depan budaya positif yang nanti akan bentuk akan menjadi suatu benar dari suatu kebiasaan yang akan menjadi budaya di SD Negeri kita, SD Negeri 2 ini. Misalkan nanti dalam suatu kelas terus menjadi suatu kesepakatan, menjadi suatu mata keyakinan kalau nanti anak-anak akan belajar dengan lebih baik, dengan lebih nyaman. Karena memang dalam pembelajaran yang diperlukan adalah kenyamanan, itu yang pertama. Kalau anak sudah merasa nyaman di dalam kelas ataupun di luar kelas sebagai guru, anak akan lebih mudah di dalam menerima atau dalam memahami materi yang panjenengan berikan kepada anak-anak. Sekali lagi Bapak Ibu, SD Negeri kita sebagai ini baru dalam tahap merangkak dari benar-benar kita dari bawah, kita bangun ke depan. Beberapa program sudah kita laksanakan kaitannya dengan regrouping dan juga kaitannya dengan pokoknya praktik terpadu nanti akan menjadi bekal kita, menjadi program yang akan kita jual pada masyarakat dengan berbagai macam sebenarnya keunggulan dari sekolah praktik terpadu nanti yang akan kita tawarkan pada masyarakat. Nah, itu nanti akan bersinergi dengan program yang akan disampaikan dari Bapak Yulia Bawah selaku calon guru penggerak angkatan 9 ini, karena nanti akan membangun suatu budaya positif dari dalam. Jadi benar-benar nanti akan menjadi suatu pola kebiasaan yang akan menjadi budaya positif di SD Negeri 2 ini dan akan terus dilestarikan oleh anak-anak di SD Negeri 2 ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dengan semuanya. Harapan saya nanti Pak Aku, Pak Yulia kebetulan nanti dapat melaksanakan tugas-tugas dalam program guru penggerak angkatan 9 dengan baik, dengan lancar. Kita dukung sepenuhnya, kita support sepenuhnya Bapak Yulia Bawah untuk membuat perubahan dan akan membuat gebrakan di SD Negeri 2 ini, sehingga nanti kita akan saling bersinergi dan muaranya nanti adalah itu benar-benar dari suatu sekolah unggulan yang saya di paling tidak Kecamatan Pucuk didapat nanti berprestasi di tingkat kabupaten juga. Terbukti dalam 4 bulan ini, mulai dari bulan Juli sampai saat ini kita sudah meraih beberapa macam kejuaraan, antara lain juara 3 lomba pojok tingkat kabupaten, kemudian juara 2 lomba sekolah sehat tingkat kabupaten, dan yang terakhir kemarin juara 1 lomba dokter kecil. Semoga tidak hanya berhenti bisa menjadi juara, tapi apa yang sudah kita raih kemarin itu sudah menjadi budaya juga, ya, budaya pojok baca untuk literasi dan numerasi,
kemudian budaya sekolah sehat, memang benar-benar sekolah kita nanti sehat, karena berawal dari sehat, ya sehat jasmani, sehat imunisasi, kemudian ada juga sehat kantin gizi, ya terutama kantin nanti akan kita benahi Bapak Ibu, karena saya belum melangkah ke sana, nanti ke depan kita akan bersama-sama membenahi kantin. Artinya memang benar nanti Bapak Ibu dan yang jualan di sini nanti, ya nanti akan kita hadirkan ahli gizi dari Puskesmas Pucuk 1 kaitannya dengan kantin ini nanti, sehingga nanti apa yang dijual oleh Bapak Ibu penjual itu nanti memang benar-benar sehat. Jadi kita juara 2 lomba sekolasi atau kantinnya belum terjamin kesehatannya, itu juga belum berhasil menurut saya. Jadi akan kita benahi, boleh jualan di sini tapi dengan cara tadi sudah lolos uji gizi dari Puskesmas. Karena nanti anak-anak kita nanti itu nanti tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari efeknya kalau makanan-makanan itu konsumsi anak-anak kita. Tapi apa? 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu akan membentuk kesehatan dari anak-anak kita. Kalau nanti tiap hari dia makan makanan yang berbahaya, ada zat-zat yang berbahaya, mungkin pewarna tambahan atau perasa tambahan atau yang yang pemanis buatan dan sebagainya, itu akan sangat nanti berpengaruh pada anak-anak kita. Munculnya penyakit diabetes dan sebagainya itu karena memang pola makan atau makanan yang dimakan juga tidak sesuai dengan standar gizi dari pemerintah. Nah, nanti ke depan saya akan bekerjasama dengan UKS, nanti dikomandai Pak Agung juga kaitannya dengan nanti kalau kita mungkin nanti kalau menegur Bapak Ibu kurang untuk sungkan deh. Tapi nanti kalau kita hadirkan dari Puskesmas nanti beda, selalu beda, karena mereka punya kewenangan di situ, kemudian punya ilmunya di situ. Walaupun kita mungkin paham gitu, oh ini jadi perahu dan yang guru karena ya tokohnya dewi biasa di sini, nanti Riko, oh malah ada dimusuhi, oh gurunya sendiri lurungi galak-galak atau bilangnya rawu. Nah nanti saya menghindari seperti itu, nanti biar nanti ahli gizi dari Puskesmas yang bicara. Nanti kita tinggal ngerti makanan-makanan itu, nah tinggal nanti kita berdayakan juga yang kemarin sudah kita lantik, yaitu kader kesehatan waktu. Jadi saya ingin kader kesehatannya tidak hanya menjadi sekedar kader, tapi juga benar-benar menjadi pionir, menjadi pionir kesehatan. Artinya nanti anak-anak yang kemarin itu nanti bisa melatih anak-anak yang lain, ada di kelasnya, dari kelas 1 sampai kelas 4 mungkin ya. Ya. Kemudian juga nanti Jumat Sehat itu kita berdayakan, kader kesehatan untuk apa? Untuk meriksa kuku Pak Agung, meriksa kuku kesehatan anak-anak kita, sambil membawa apa namanya itu potongan kuku, nanti dibagi per kelas, kelas 1 sampai kelas 4, cukup kelas 6 juga, itu nanti biar kesehatan anak kita sudah terjaga. Karena kalau kami kukunya panjang, banyak kotoran di situ, nanti makan dan cacingan juga akan berpengaruh pada kesehatan anak kita. Kemudian nanti penimbangan berat badan, tinggi badan, nanti akan kita melibatkan juga ada kesehatan ini. Kemudian tiket UKS nanti UKS yang sudah kita rakasani seperti itu, monggo luar biasa yang lain kita gunakan. Artinya pada hari kita buka, kemudian ada berapa orang dari petugas kemarin yang kita lihat itu menjadi apa? Menjadi petugas piket. Jadi ada yang piket di situ, ada buku piket di situ, kehadirannya dan sebagainya. Nanti itu sebagai bukti bahwa UKS kita itu berjalan. Karena sekarang UKS itu menjadi program tidak hanya dari dinas pendidikan, tapi juga dari pemerintah daerah untuk merevitalisasi UKS. Jadi UKS itu tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar ruangan lengkap enggak. Jadi UKS ini benar-benar akan kita berdayakan, jantungnya kesehatannya dari UKS. Nah dari UKS nanti kita ke kelas-kelas, kemudian nanti ada juga petugas jentik, dari kader-kader itu nanti di hari Jumat Sehat suruh untuk
melihat ada jentik-jentik enggak di sekitar kita. Karena sebentar lagi juga akan musim hujan dan nanti akan kita menghindari penyakit demam berdarah dan sebagainya. Kemudian kader kesehatan juga bisa kita berdayakan untuk piket, untuk piket membantu atau membersamai Bapak Ibu guru yang piket di pintu gerbang. Mungkin nanti bisa dibagi gitu, jadi nanti mereka akan menyalami adik di kelasnya. Nanti pakai juga pakai selain apa namanya slayer itu, pakai slayer itu. Nah itu nanti mungkin suatu saat nanti kita latih anak-anak kita untuk besok apa namanya memiliki tensi yang meriksa tensi. Nanti Bapak Ibu wali murid nanti bisa ditensi oleh anak-anak kita itu mungkin sudah luar biasa. Anak ajar tensi, kemudian Bapak Ibu wali murid yang mengantarkan nanti kita arahkan untuk ke UKS cek tensi. Yang tensi nanti anak-anak kita itu tidak kita lagi. Itu nanti mungkin akan memberikan warna yang lain untuk UKS kita. Oke, itu PR kita di kantin Bapak Ibu. Kalau mau kita kelola kita yo nggak enak karena emang enggak ada materi rezeki ini teman-teman penjual dan juga nggak enak. Sebenarnya kalau bisa kita manfaat seperti itu luar biasa. Taruh anak sanggup 5.000 minimal kali 145. Wes boleh berarti yang siji sewu gitu. Wes 145.000 per hari. Wes setahun bisa gue gaji ke 6 bulan gitu. Tapi ya orang tegel gitu. Kita kan orang Jawa juga. Itu makan. Nah, nanti untuk kita saling menjaga, nanti kita jaga makanannya. Makanan yang dijual harus benar-benar lolos uji kesehatan. Nanti kita tolong Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama. Karena saya sudah dapat masukan dari orang tua juga. Pak, kok yang dijual es tehnya es seperti itu, terus esnya itu es apa itu? Yang kayak nah, yang buatan itu loh. Jadi nanti es yo bener es teh katanya dengan gula orang ibu manis buatan itu nanti monggo dari ibu kita masih ada PR di kantin nanti akan kita kembali. Tapi ya tadi kita kalau misalnya kita menghadirkan bener ahli gizi. Jadi saya nontokke iki layak konsumen itu bukan kita. Nah itu gue seling suruh. Selain suruh apa untuk musuhi dan nanti kalau ahli gizi yang memang berkompeten di bidangnya mereka nanti pasti akan mau. Ya tidak gelem ya wes nanti kita konsekuensinya ya jangan jualan di sini kan. Karena sekali lagi yang kita ingat adalah kesehatan anak-anak kita. Ini kepercayaan masyarakat sudah mulai ada. Nanti kita jaga, kita bangun untuk ke depan tidak hanya prestasi tapi juga kesehatan ya. Karena prestasi itu ya berawal dari anak itu sehat. Di anak-anak di nunggu pamit, pilek, waktu panas karena faktor makanan dan nanti ya berbahaya. Itu hak-hak anak berarti kita dolimi kita sebagai sekolah dolimi anak-anak kita untuk sehat. Kenapa kita tidak bisa menjaga makanan yang di konsumsi oleh anak-anak? Kalau memang benar-benar bagus ya anak-anak benar membawa bekal dari rumah, misalnya nganggu anting, misalnya nganggu menjual dari luar, itu malah jelas sekali. Ya, tapi kita belum bisa melangkah ke sana. Nanti kita sama-sama kita juga memberikan kesempatan pada teman-teman yang mau berjualan ya, tapi lagi nanti untuk makanan yang dijual harus sesuai atau lolos uji gizi dari puskesmas. Kita doa dulu ya. Jadi terima kasih atas kerjasamanya. Harapan kita nanti waktu akan tetap melaksanakan tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ini berjalan dengan lancar. Kita support, kita dukung untuk bertanya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf dan sebenarnya berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juli aku membawa SPD di SDN 2 Biro. Monggo Pak Agung, persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lanja Sriwidodo, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SD di Borobudur ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan di SD Negeri 2 Borobudur. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan di kantor SD Negeri 2 Borobudur yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suara. Yang berikutnya, perkenalkan saya Yuli Agung Wibawa, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten dari SD Negeri 2 Borobudur akan memaparkan tentang diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Tapi sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sedikit melakukan relaksasi sejenak. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon untuk kita fokus sekitar 3 menit. Minta tolong untuk Bapak Ibu semua sejenak kita pejamkan mata sejenak. Kita pejamkan mata, ambil nafas dari hidung, buang lewat mulut pelan-pelan. Lagi sebanyak 3 kali. Lalu genggam tangan kanan kita ke atas, Bapak Ibu. Masih dengan keadaan mata terpejam. Lalu tangan kita dekatkan di dada bagian kiri, yaitu detak jantung kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita fokus pada suara-suara yang ada di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu guru semua mendengarkan suara anak-anak didik kita yang kelak itu semua akan mempunyai cita-cita yang cerah, cita-cita yang mulia. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita rasakan kulit kita, apakah ada tetesan keringat ataupun angin yang tertiup di kulit kita. Kita rasakan sambil mengambil nafas pelan-pelan dan buang lewat mulut secara pelan-pelan. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bayangkan satu titik yang ada di depan kita. Lalu bayangkan mungkin Bapak Ibu semua dalam waktu dekat ini mempunyai gagasan yang sedikit negatif. Tolong buang pelan-pelan. Lalu bayangkan satu titik itu, fokus satu titik. Di titik itu Bapak Ibu semua bayangkan menemukan salah satu orang yang sangat Bapak Ibu cintai. Di sana, di titik itulah orang yang paling kita cintai tersenyum dan tertawa di hadapan kita. Terima kasih kepada Ibu.
sekilas sebagai pengantar tentang budaya positif. Mungkin sebagai umpan balik saya akan menanyakan salah satu mungkin dari Bapak Irwan. Setelah tadi yang terakhir adalah kita melihat orang yang paling kita sayangi tersenyum dan bahkan tertawa di hadapan kita. Mungkin bisa kita ambil hikmahnya apa Pak? Jadi setelah membayangkan hal positif itu, yang terbayang anak-anak yang sedang tersenyum, anak-anak yang sedang bahagia. Di saat kita bersama anak-anak begitu. Terima kasih Pak Irwan, jawabannya sangat menyentuh sekali. Ya. Terima kasih. Itu salah satu pengantar dari saya. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, Oke. Pertanyaan pemantik. Ya, setelah tadi kita relaksasi, mungkin dari Pak Irwan tadi membayangkan anak didik kita tersenyum di depan kita, yang mempunyai cita-cita dan harapan. Yang berikutnya sebagai pertanyaan pemantik, tolong Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Boleh setuju atau tidak? Setuju dan tidak. Oke, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Mungkin ada yang tidak? Setuju ya? Dari Bapak Ibu banyak. Yang berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Ya, terima kasih jawabannya di sini. Jawabannya hanya setuju dan tidak setuju. Nah itu jadi dalam hati Bapak Ibu guru semua. Next. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini topik yang kita pelajari yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga yang berikutnya keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi dan posisi lima kontrol kita sebagai guru. Yang berikutnya terakhir yaitu restitusi segitiga. Ya, next. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Oke, ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu semua, kita sebagai guru sebagai pengontrol murid. Jadi kita sebagai guru itu adalah menuntun anak. Oke. Yang mungkin ketika anak melakukan tindakan-tindakan yang itu kok tidak ke arah positif, tugas kita sebagai guru adalah menuntun bagaimana nanti akhirnya peserta didik kita untuk menuju ke arah positif. Yang berikutnya ilusi dengan ini apa Pak? Oke, tanya saja Pak untuk ketinggalan.
Oke, yang berikutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa Bapak Ibu yang memiliki kontrol itu sebenarnya siapa? Betul sekali. Yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Oke, coba Bapak Ibu. Tadi ada kita menggabungkan tangan. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu kita menggabungkan tangan depan. Oke. Lalu ada yang di garis bawah ini. Apapun yang terjadi, kalau itu sudah menjadi komitmen, tolong jangan sampai membuka tangan. Jangan sampai membuka genggaman tangan. Coba ya Bu, ini Bu Sini saya coba. Bu Sini, kalau Bu Sini membuka genggaman tangan, nanti akan masuk surga. Ya, Bu Sini, ayo buka genggaman tanganmu, nanti Bu Sini masuk surga. Gitu ya. Ya, tadi yang di garis bawah ini, apapun yang terjadi, jangan buka genggaman tangan kita. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini yang dimaksud adalah kita yang akan mengontrol apapun yang menjadi komitmen kita, meskipun ada masukan dari pihak luar. Kalau itu sudah menjadi komitmen, jangan sampai merubah komitmen. Itu yang dimaksud. Posisi kita sebagai guru adalah sebagai kontrol. Oke, bisa enggak? Nah, di sini Bapak Ibu yang lihat tadi. Nah, ini rangkuman dari disiplin positif. Ya. Tadi berguru, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke? Karena nanti pun kita pasti masuk surga di sini. Pasti insya Allah masuk surga. Ya. Yang berikutnya makna disiplin adalah makna disiplin. Ya, next. Apa makna disiplin? Yang berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang berarti belajar. Nah, ternyata disiplin itu artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Mungkin sebelumnya kita makna disiplin itu adalah tertib, tepat waktu, yang menjadi dasar di pikiran kita. Tapi ternyata disiplin itu mempunyai arti yaitu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang berikutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, kita bisa coba. Yang berikutnya Bapak Ibu, teori motivasi, hukuman dan penghargaan selanjutnya adalah restitusi. Nah, teori motivasi laku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi dan saya tidak melakukannya. Yang berikutnya kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu teori motivasi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati,
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Itulah makna merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, nanti tadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membentuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain, meminta atau membujuk dengan eksternal yang akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau penghargaan itu ternyata nanti ada ketergantungan. Seperti contoh, ayo besok anak-anak membaca. Besok setelah membaca akan saya kasih hadiah permen. Kalau sudah seperti itu, biasanya nanti akan mungkin semangatnya yang sah ternyata Bapak Ibu. Nah, kalau tidak dikasih permen, oh kemarin saya membaca dikasih permen, kok sekarang tidak. Nah, biasanya akan jadi sifatnya penghargaan itu ternyata hanya sementara. Yang berikutnya, nah atau jangka pendek saja untuk penghargaan itu, yaitu yang berikutnya dihukum penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, terbukti penghargaan itu ternyata menurunkan kualitas. Jadi kalau saya berbuat ini nanti biar ada penghargaan. Ternyata itu menurunkan kualitas. Yang berikutnya penghargaan mematikan kreativitas. Yang berikutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu untuk menjawab yang pertama, ini tidak ragu. Nanti Bapak Ibu tolong menjawab itu hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Dari Pak Erwan hukuman. Mungkin dari ibu guru yang lain hukuman, ya hukuman ya, hukuman karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Yang berikutnya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Iya betul. Ya, yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Oke. Dan berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ya, konsekuensi betul sekali karena menggantikan dan karena tidak berbuat kesalahan, yaitu mencoret-coret kertas temannya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi yang betul, ya, karena dia yang menumpahkan. Jadi konsekuensinya harus membersihkan. Yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu keseharian di sekolah. Jadi murid menggunakan sepatu di sekolah selama 1 hari karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman betul. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman apa itu? Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Tuh. Yang berikutnya,
Kita masuk apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen tahun 2024. Untuk lanjut. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Nah, karena ini membahas restitusi untuk Bapak Ibu nanti akan saya bagikan lembaran yang ini nanti intinya adalah apa itu restitusi dan bagaimana untuk solusi dalam menangani peserta didik. Kita masuk materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebenarnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mungkin jawabannya berbeda-beda. Kenapa kita harus pakai helm? Melindungi kepala. Berarti tujuannya adalah keselamatan. Bu Ratna, kenapa kita pakai helm kalau pakai kendaraan? Mentaati peraturan. Ternyata jawabannya betul semua. Mentaati peraturan. Ya. Mungkin dari Bu Maya. Kenapa Bu Maya siap pakai mengendarai motor pakai helm? Ya, betul. Atau tidak ditangkap Pak polisi. Tujuannya yaitu semua adalah biar kita berbudaya keselamatan, untuk keselamatan. Tadi mentaati peraturan. Ternyata kalau biasanya kalau sudah terbiasa pakai helm, ternyata kalau tidak pakai helm itu kita ada yang beda, kurang. Nah, yang berikutnya contoh yang berikutnya kedua, yang sebelumnya ini ya. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, mengapa? Yang berikutnya di sini salah satu contohnya yaitu TK Dharma Wanita Persatuan 1 mempunyai kesepakatan kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang berikutnya menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu tertib. Kesepakatan kelasnya yaitu A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Contoh keyakinan kelas. Nilai kebajikannya adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
Berikutnya, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang berikutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini adalah yang kemarin saya melakukan keyakinan kelas di kelas 4, yaitu yang pertama konsepnya yaitu menyusun kesepakatan kelas atau sosialisasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam menyusun kesepakatan kelas kita harus melibatkan peserta didik. Ini dokumentasinya. Yang berikutnya, siswa mengusulkan keyakinan kelas. Nah, di sini siswa berdiskusi, lalu mengusulkan keyakinan kelas yang ini adalah ditempel sendiri oleh peserta didik untuk diusulkan dan nanti akan disepakati bersama satu kelas bersama Bapak Ibu. Yang berikutnya, bersama-sama menghidup dan menemukan nilai kebajikan seperti yang tadi sudah kita bahas. Yang berikutnya, siswa menuliskan hasil kesepakatan ditempel di kertas ruang. Yang berikutnya, setelah ada kesepakatan, peserta didik beserta wali kelas tanda tangan bersama sebagai wujud bahwa itu sudah menjadi komitmen yang disepakati bersama-sama. Yang berikutnya, materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia tentunya kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Sepakat ya Bapak Ibu? Yang berikutnya, kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Penguasaan. Tentu kita ada rasa ingin, kadang ingin menguasai, ingin sebagai pengatur. Itu pasti juga ada rasa seperti itu. Adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Yang berikutnya, kebutuhan kesenangan. Nah, sebagai contoh, kita pengennya refreshing, kita pengennya jalan-jalan, kita pengennya melihat sesuatu yang indah-indah. Kita ternyata memang itu dikodratkan manusia adalah membutuhkan kebutuhan dasar, namanya adalah kesenangan. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia kebebasan. Nah, tentu kita pernah jadi manusia yang mungkin tidak mentaati beberapa aturan. Memang itu ternyata sudah menjadi kebutuhan dasar manusia, bahwa kita ingin bebas, tidak banyak aturan-aturan yang mengikat kita. Ya, betul ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, yang terakhir yaitu bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang terakhir yaitu bertahan hidup. Contohnya Bapak Ibu, kita melihat anak didik kita mungkin pukul 9, ada yang sudah bilang, Pak Bu, perut saya apa? Pengen bayangan untuk membangun budaya positif di kelas masing-masing. Yang berikutnya, kapan akan melaksanakan keyakinan di masing-masing kelas. Anggapi dulu itu sebagai contoh, Jumat
tanggal berapa? Nah, Jumat besok contohnya tanggal berapa hari ini? 20 Oktober saya akan membuat keyakinan kelas. Nah, itu nanti setelah itu nanti akan saya fasilitasi bahwa Ibu sudah ada kertas, jadi Pak kita bahas. Ini sudah nanti masing-masing kelas saya bagi satu-satu. Tolong nanti untuk anak didik setelah membuat keyakinan kelas, mungkin yang anak-anak kelas 1 bisa menuliskan sebagai wujud tanda tangan. Mungkin ada yang namanya Andri, itu nggak apa-apa. Intinya kita belajar memberi tanggung jawab pada staf didik. Jadi setelah ada keyakinan kelas yang dibentuk dari masing-masing kelas, nanti sebagai contoh kelas 6 sudah disepakati bersama berat 6. Nanti anak-anak tanda tangan 1 sampai jumlah siswanya tanda tangan. Lalu yang terakhir adalah mengetahui wali kelas. Wali kelas tanda tangan di bawahnya. Sehingga nanti ketika ada peserta didik yang sudah itu menandatangani dan melanggar keyakinan kelas, sebagai contoh mungkin yang baru generatornya adalah membeli generator berapa itu ya, yang baru ada kapalnya nanti beli, ternyata di kelas salah satu kelas ada yang nanti bisa dipanggil di tempat yang kena komunikasi. Kita menerapkan apa yang sudah saya bagikan tadi, yaitu segitiga restitusi. Nah, setelah itu kita kembalikan lagi. Ya, Meta.